MTI Pasya berdiri pada tanggal 5 Januari 1937 atas prakarsa Buya Muhammad Amin, seorang ulama yang penuh dedikasi. Di masa awal berdiri, MTI Pasya hanya memiliki 3 ruang belajar dan 2 kantor sederhana untuk guru dan kepala sekolah. Latar belakang pendirian madrasah ini bermula dari saran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Canduang, guru dari Buya Muhammad Amin saat menimba ilmu di MTI Canduang. Setelah itu, madrasah ini dipimpin oleh Buya Husain Amin. Yang menarik, sejak awal MTI Pasya tidak memungut biaya dari para santri. Buya bahkan rela turun langsung ke sawah dan ladang demi membiayai operasional sekolah, menggaji guru, serta menyediakan perlengkapan belajar. Semua dilakukan karena keikhlasan dan kepedulian terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Perkembangan MTI Pasya dimulai pada tahun 1957 dengan pembangunan 3 ruang belajar bertingkat semi permanen. Pembangunan ini didukung oleh harta peninggalan pendiri dan partisipasi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan MTI Pasya pun mengalami pergantian. Pada tahun 1964, kepemimpinan beralih kepada putra kandung Buya Husain Amin, yakni Buya Awis Karni Husain. Pergantian ini terjadi karena kondisi kesehatan Buya Husain yang mulai tidak stabil. Di bawah kepemimpinan Buya Awis Karni Husain, MTI Pasya terus berkembang. Pada tahun 1986, timbul ide dari pimpinan untuk mengembangkan sekolah ini, mengingat pertambahan santriwan dan santriwati. Ide ini dimusyawarahkan dengan adik kandung pimpinan, yakni Buya Alfisar Husain, dan beliau mendukung ide tersebut. Maka dimulailah usaha ke arah itu. Sekarang ini, MTI Pasya sudah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan Lapangan Pitalo Pasya, Kecamatan Ampe-Angke, Kabupaten Agam. Gedung ini terdiri atas 4 lantai dan memiliki 16 ruang belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hingga saat ini, MTI Pasya telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Buya Husain Amin dari tahun 1937 hingga tahun 1964. Yang kedua, Buya Awis Karni Husain dari tahun 1964 sampai dengan 2020. Yang ketiga, Buya Dulyamani Awis Karni dari 2020 hingga sekarang. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasya merupakan pondok pesantren yang berbasis pelajaran agama dan umum. Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan terbaik guna mencapai potensi maksimal, sehingga siswa dapat belajar, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Eits, tunggu dulu, sekolahnya sudah keren, tapi nggak ada visi dan misinya. Oh, tentu tidak. Visi dan misi sekolah ini juga nggak kalah keren loh. Yuk, simak visi dan misinya yang akan dibacakan oleh ustazah kita. Visi dari Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasya yaitu unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Kemudian misi dari Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasya, yang pertama, membekali santri dengan ilmu agama dan ilmu umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan wawasan santri dari segi ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, membentuk kepribadian santri yang luhur, terampil, bertanggung jawab, serta mandiri. MTI Pasya juga punya fasilitas yang lengkap loh, ikutin yuk! Berhubung sekolah kita memiliki 4 lantai, mari kita bahas mulai dari lantai dasar ya. Lantai dasar atau lantai 1 tersedia kantor guru, kantor tata usaha, 5 ruangan kelas bagi santri aliyah, ruang UKS, kantor kepala sekolah, pos satpam, parkiran guru, dan ruang kitab. Lanjut ke lantai 2 ya.
Pada lantai ini tersedia ruang muzakarah, ruang BK, dan 6 ruangan kelas bagi santri sanawiyah. Kemudian, lantai 3, 7 ruangan kelas bagi santri sanawiyah. Terakhir, lantai 4, aula, perpustakaan, dan ruang komputer. Eits, tidak hanya sampai di situ, MTI Pasya juga memiliki 2 gedung loh. Gedung kedua, atau yang sering kita sebut kampus 2, diisi oleh santri prasanawiyah. Tentunya juga dilengkapi fasilitas seperti ruang belajar dan kantor guru. Jangan sampai ketinggalan asramanya ya. Emang ada? Pastinya ada dong. Asrama Putra berdekatan dengan kampus 2. Sedangkan asrama putri terletak di Pincuran 7 yang berdekatan dengan Masjid Jami' Pasya. Paling serunya nih, MTI Pasya juga punya beberapa ekstrakurikuler yang bisa mengasah kemampuan santrinya loh, seperti keputrian, jurnalistik, pramuka, UKS, dan hadroh. MTI Pasya mengasah pengembangan diri santri, muhadharoh atau berpidato, dan beberapa kegiatan lainnya, seperti cerdas cermat, latihan dasar kepemimpinan, dan class meeting. MTI Pasya juga memiliki beberapa organisasi yang aktif dalam mendukung kegiatan santri. Salah satunya adalah Organisasi Santri Tarbiyah Islamiyah atau OSTI yang merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kepemimpinan bagi para santri. Nah, keren banget kan sekolah kita? Yuk, jangan ragu. Mari bergabung dan jadi bagian dari keluarga besar MTI Pasya, tempat kita tumbuh jadi generasi unggul berlandaskan iman dan takwa.